Trik Sintayong agar fisik pemain timnas U23 Indonesia terjaga, beri latihan di tengah panasnya kota Solo. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, fokus mempersiapkan kondisi fisik pemainnya jelang laga melawan timnas U23 Turkmenistan. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda baru saja bertanding melawan timnas U23 Taiwan, Sabtu, 9/9. Setelah laga ini, mereka menjalani sesi latihan pada Minggu, 10/9, di Stadion Sriwedari, Minggu, 10/9. Menariknya, Sintayong memberikan pendekatan khusus pada anak asuhnya di laga ini. Terlihat pemain yang tidak mendapatkan menit bermain di laga pertama lalu diberikan sesi latihan fisik yang keras. Mereka menjalani sesi latihan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat di tengah cuaca panas kota Solo. Sintayong juga memantau langsung latihan pada pemainnya dan sempat memimpin briefing di lapangan. Beberapa pemain yang kembali dari timnas senior juga hadir di latihan siang ini. Sintayong menjelaskan, latihan kali ini dibagi jadi dua kelompok. Mereka yang bermain saat melawan timnas U23 Taiwan menjalani sesi latihan di gym. Sementara pemain yang belum bermain menjalani sesi latihan pemulihan. Jadi dibagi dua tim pertama pemulihan, mereka akan pemulihan di gym, kata Sintayong saat ditemui seusai latihan timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap pemain yang ada di bench bisa memiliki kondisi fisik yang prima. Mereka harus bisa mengimbangi pemain-pemain yang tampil di lapangan saat bermain. Meski waktu persiapan mepet, dia optimis pemainnya bisa menuju level kebugaran yang baik. Siapa pemain yang tidak main kemarin dalam waktu singkat mau disamakan fisiknya? Seperti pemain yang bermain kemarin, pungkasnya. Saat pertandingan melawan timnas U23 Taiwan, ada 11 nama yang dipilih oleh Sintayong masuk starting sih. Mereka adalah Hernando Ari, Elkan Bagnot, Rizky Ridho, Rio Fahmi, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta. Sementara 5 pemain masuk dari bangku cadangan adalah Raihan Hanan, Komang Teguh, Hoki Caraka, Kelly Schroyer, dan Fajar Faturrahman. Ada 7 pemain yang belum bermain yakni Nuri Agus, Dava Fasya, Zaki Ashraf, M. Ferreri, Alveandra Dewangga, Doni Tripamungkas, dan Titan Agung. Kata pelatih Turkmenistan setelah dikalahkan timnas Indonesia. Pelatih Turkmenistan Mergen Orazov memberikan pendapatnya setelah dikalahkan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Turkmenistan dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 0-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 September tahun 2023, malam WIB. Tim besutan Mergen Orazov itu kebobolan oleh Dendi Sulistiawan pada menit ke-19 dan Egy Maulana Fikri pada menit ke-90+1. Setelah pertandingan, Mergen Orazov mengaku puas dengan penampilan pemainnya meski mereka kalah. Lebih lanjut ia memahami bahwa ada masalah di timnya sehingga kalah melawan skuad Garuda. Menurutnya, timnya kurang dalam penyelesaian akhir sehingga tidak dapat mencetak gol ke gawang Nadeo Argawinata. Saya sudah puas dengan perkembangan tim, kata Mergen Orazov kepada awak media termasuk bolasport.com. Namun yang jadi masalah di sini tentang finishing. Namun saya sudah merasa puas dengan permainan yang dilakukan hari ini dan semoga ada kesempatan lagi untuk bermain lagi, ujarnya. Sebelumnya, Turkmenistan sudah menjalani sejumlah laga pertandingan. Mereka kalah dari Oman, 0-2, pada Juni lalu. Masih pada bulan Juni, Turkmenistan kalah 1-2 dari Uzbekistan. Mereka juga melawan Tajikistan dan hasilnya imbang 1-1. Turkmenistan juga pernah melawan Malaysia pada Maret tahun 2023. Hasilnya mereka kalah dengan skor 0-1 dari tim besutan Kim Pan-gon itu. Sementara itu di kubu timnas Indonesia, pelatih Sintayong mengungkapkan taktiknya sehingga timnas Indonesia bisa menang melawan Turkmenistan. Pemain ini belum lengkap ya karena ada di U23, kata Sintayong. Jadi pertandingan ini kita menggunakan 3 back ya. Di babak kedua kita mau fokus menyerang jadi kita ganti dengan 4-4-2. Di menit akhir kita ganti 3-4-3 tapi pemain bisa mengikuti instruksi dengan baik, ujarnya.
Erick Thohir blak-blakan soal naturalisasi JIZS, untuk stok bek timnas Indonesia di atas 30 tahun. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan tanggapannya soal kabar naturalisasi JIZS. JIZS sebelumnya diperkenalkan oleh Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya beberapa waktu lalu. Saat ini JIZS bermain di Liga Italia, Venezia. J punya komitmen yang sama membangun timnas menjadi lebih baik. Bersama-sama kita ingin membawa Garuda mendunia, tulisnya. Erick Thohir memberikan tanggapan lanjutan soal naturalisasi JIZS saat ditemui awak media termasuk Bolasport.com di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Ya, kita kembali yang selalu saya tekankan, pemain naturalisasi pemain Indonesia sama, kata Erick Thohir. Buat kita selama memang mau bawa merah putih, hatinya merah putih. Kalau J gabung mempertebal stok pemain kita, dan juga para bek kita hari ini sudah banyak yang di atas 30 ini yang harus kita tambah stoknya, ujarnya. Bek-bek di timnas Indonesia beberapa memang sudah menginjak 30 ke atas. Jordi Amat sudah menginjak 31 tahun, kemudian Fahrudin Arianto sudah 34 tahun. JIZS sendiri saat ini masih berusia 23 tahun. Ia bisa bermain sebagai bek tengah, kalau pemain mau kan bagus, kata Erick Thohir. Kan saya bilang kita PSSI ada scouting, Menpora ada scouting, ya boleh aja. Klub-klub ada scouting boleh-boleh aja selama naturalisasinya satu pintu, kita kesepakatan buat timnas. Jadi kalau J mau lumayan, ujarnya. Lebih lanjut Erick Thohir pun berharap kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun stok pemain timnas Indonesia untuk masa depan dengan melahirkan bibit-bibit potensial. Dan saya harap kerjasama dengan Liga Indonesia di mana Elite Pro Academy juga sudah jalan. Liga 2 saya dengar sudah mau jalan, kata Erick Thohir. Nah ini semoga terus kita melahirkan bibit yang baik, apalagi PSSI sudah memasukkan Liga 2 harus ada pemain U21, di Liga 1 U23, ujarnya. Dan inilah kesinambungan, beberapa pihak kok aneh, ya nggak aneh, kalau kita mau sukses harus nabung, ya nabungnya nabung pemain itu, ujarnya.